Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang berbahagia, insyaallah saya akan membacakan Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri 4/1 Sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebelum daripada itu saya akan membacakan tentang biografi penulis, yakni biografi tentang Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Nama lengkap beliau adalah Safir Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-Azami. Lahir pada 6 Januari 1943 di Mubarakpur, India. Jadi beliau ini lahiran India. Keluarga beliau dinasabkan kepada kaum Ansor. Sebagaimana banyak keluarga lain di India dinasabkan kepada mereka. Bahkan secara spesifik sebagai keturunan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Pada masa awal pertumbuhan, beliau banyak mempelajari tentang Al-Quran. Kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'lim Al-Mubarakpur pada tahun 1948. Beliau belajar di sana selama 6 tahun hingga lulus level ibtidaiyah atau level SD ya kalau kita sekarang. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ihya Ulum Al-Mubarakpur pada Januari 1954. Di sana selama 5 tahun beliau fokus mempelajari bahasa Arab, kaidah-kaidahnya secara ilmu-ilmu syar'i seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Akhirnya beliau berhasil lulus pada Januari 1961 dengan predikat Mumtaz. Komlot, kalau bahasa kita sekarang tuh komlot ya kalau di universitas. Bahkan sebelum itu beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar Maulawi pada Februari 1959. Titel alim dari Hay'ah Al-Ikhtibarat li Al-Ulum Asy-Syarqiyyah. Pada masa awal pertumbuhan beliau banyak mempelajari Al-Quran. Kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'lim di Mubarakpur pada tahun 1948. Beliau belajar di sana selama 6 tahun sampai lulus al-ibtidaiyah atau lulus SD ya. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ihya Ulum di Mubarakpur pada Januari 1954. Di sana selama 5 tahun beliau fokus mempelajari tentang ilmu-ilmu syar'i seperti fikih, tafsir, hadis, usul fikih, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau lulus pada Januari 1961 dengan predikat Mumtaz. Kalau di universitas kita sebutnya kamlot, ya kamlot, nilai terbaik ya. Bahkan sebelum itu beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar Maulawi pada Februari 1959. Juga titel alim dari Hay'ah Al-Ikhtibarat li Al-Ulum Asy-Syarqiyyah li Allahabad, India pada Februari 1960. Jadi beliau ini termasuk orang-orang yang cerdas, berilmu, dan ahli ibadah. Insyaallah. Selepas menyelesaikan pendidikan formal, beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar, berkhutbah, dan menyampaikan kajian umum serta berdakwah di beberapa tempat. Selama kurang lebih 2 tahun, mengajar di Madrasah Faid Am, mengajar selama 2 tahun. Sempat pula mengajar setahun di Universitas Ar-Rasyad di Azam Mengkadah. Ya. Jadi beliau ini fokusnya ini belajar kemudian mengajar seperti kiai-kiai ulama-ulama terdahulu ya. Kemudian diundang ke Madrasah Darul Hadis di Mu'afi pada Februari 1966 dan mengajar di sana selama 3 tahun. Beliau dipercaya sebagai pembantu ketua bagian pengajaran dan urusan internal. Kemudian beliau mendapatkan amanah sebagai wakil ketua umum yang bertanggung jawab terhadap urusan internal
maupun eksternal di lembaga, sekaligus sebagai supervisor staf pengajar di Jami' Saiwani selama 4 tahun akademik. Jadi beliau fokus mengajar. Setelah kembali ke tanah air pada akhir 1972, beliau mengajar di Madrasah Darut Ta'lim dan menjabat sebagai direktur pengajaran selama 2 tahun akademik. Menjadi direktur 2 tahun, direktur pengajaran. Atas permintaan Rektor Universitas Salafiyah Benares, beliau pindah mengajar di sana pada tahun 1974. Selanjutnya lebih banyak melaksanakan amanat di bidang kegiatan belajar mengajar dan dakwah di sana selama sekitar 10 tahun ke depan. Beliau pun menjadi pemimpin redaksi majalah bulanan Muhaddis. Bagi yang tahu ya, majalah bulanan Muhaddis itu majalah bulanan yang berisi tentang kajian-kajian Islami, yang terbit di India dalam bahasa Urdu. Di sela-sela kesibukan tersebut, beliau sempat meraih gelar formal dengan titel Fadilah di bidang sastra Arab pada tahun 1976. Pada tahun yang sama, Robito Al-Alam Al-Islami di Mekah menyelenggarakan kompetisi ilmiah tentang Sirah Nabawiyah, yaitu ada Konferensi Islam Internasional 1 tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan. Jadi ada kompetisi ilmiah tentang Sirah Nabawiyah dan beliau mengikutinya ya. Itu internasional. Jadi terbuka secara internasional ya. Diselenggarakan di Pakistan. Pada momen itulah Syekh menulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dan berhasil meraih juara 1. Jadi beliau ini juara 1-nya ya di tingkat internasional. Kemudian melanjutkan safari ilmiah ke Universitas Islam Madinah untuk melanjutkan proyek riset ilmiah di Pusat Pelayanan Sunnah dan Sirah Nabawiyah pada 1409 Hijriah dan bekerja di sana hingga akhir Sya'ban 1418 Hijriah. Setelah itu beliau bekerja di Mekah. Setelah itu beliau bekerja di Maktabah Darussalam di Riyadh sebagai pengarah di bagian riset dan tahqiq ilmiah hingga beliau wafat. Beliau meninggal ketika sholat Jumat pada 10 Zulqa'dah 1427 Hijriah atau 1 Desember 2006 Masehi di tempat kelahiran beliau, Mubarakpur, India. Syekh memiliki sejumlah karya di bidang tafsir, hadis, mustalahul hadis, Sirah Nabawiyah, dan dakwah. Jumlahnya sekitar 30 judul dalam 2 bahasa, Arab dan Urdu. Bagi yang tahu bahasa Urdu ya, nanti kita bahas di komentar. Di antaranya yang terpenting adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Rodotul Anwari fi Siratin Nabiyil Mukhtar, versi ringkas tentang Sirah Nabawiyah ada juga. Minnatul Mun'aim, Syarah Sahih Muslim. Ithaful Kiram, Syarah Bulughul Maram. Bahjatun Nazahi fi Mustalahil Ahlil Atsar. Ibrazul Haqqi was Sahab fi Ma'salati Sufuri wal Hijab. Jadi banyak kitab-kitab karangan beliau ya. Seperti Al-Ahzab As-Siyaiyah fil Islam, Tahwirusu Syu'ubi wad Diyanatu fil Hind, Al-Firqah An-Najiyah, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi biografi beliau ini seorang alim ulama yang memang keilmuannya ini sudah tidak diragukan lagi, sudah pernah memenangkan kompetisi internasional tentang kajian dan syarah Nabawiyah. Jadi beliau juara 1-nya. Dan sekarang beliau menulis kitab Sirah Nabawiyah, Sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini kitabnya beliau, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, nanti juga ada CD-nya ya, bagi yang membeli silakan. Ini ada kurang lebih 864 halaman. Jadi di part selanjutnya saya akan membacakan Sirah Nabawiyah. Kita mulai dari sejarah Nabi. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri.
Terima kasih, jangan lupa like, subscribe channel saya agar bisa mengikuti tentang Sirah Nabawiyah yang full, lengkap, detail dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.